Susunan Pancasila sampai bagaimana pengesahannya. Mari simak video berikut ini. Simak. Pancasila secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata panca yang artinya 5 dan kata sila yang artinya dasar atau prinsip. Jadi, Pancasila adalah 5 prinsip utama yang menjadi fondasi dan pedoman hidup bagi kita semua bangsa Indonesia. Dan setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai moral, sosial, dan politik yang diharapkan akan menjadi panutan bagi kita semua. Nilai-nilai ini menjaga agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis dalam keberagaman. Dengan lahirnya Pancasila, kita punya pedoman untuk menciptakan harmoni di antara berbagai suku, budaya, dan agama di Indonesia. Prinsip-prinsip ini juga yang menekankan pentingnya toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Pancasila ini benar-benar jadi pilar kokoh yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Terus, gimana sih sejarah lahirnya Pancasila? Jadi, Pancasila lahir melalui proses yang sangat panjang dan melibatkan diskusi serta musyawarah oleh para pendiri bangsa Indonesia. Gagasan tentang dasar negara ini mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan pada Perang Dunia Kedua. Saat itu, Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April 1945 setelah menjanjikan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Tugas utama BPUPKI adalah untuk merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi bangsa Indonesia setelah kemerdekaannya. Pada sidang BPUPKI pertama yang berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 mulai muncul usulan mengenai dasar negara. Termasuk dari itu ada 3 tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila. Adapun tokoh-tokoh merumuskan Pancasila, yang pertama Muhammad Yamin. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara dalam pidatonya, yang biasa disebut sebagai rumusan Yamin. Yamin menuliskan naskah tertulis berbeda dengan apa yang diuraikannya, tetapi di dalamnya menekankan nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan ketuhanan. Yang kedua, ada Supomo. Supomo adalah salah satu anggota BPUPKI. Dia juga memberi pandangan terhadap dasar negara, di mana negara dan rakyat menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dan yang ketiga, Soekarno. Soekarno juga menyampaikan pidatonya yang memperkenalkan 5 prinsip dasar negara yang biasa disebut dengan Pancasila. Soekarno menyampaikan bahwa 5 dasar tersebut bisa diringkas menjadi 3 sila atau 3 dasar, dan bisa juga diringkas atau dirangkum menjadi 1 sila atau 1 dasar. Setelah diskusi, Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Adapun rumusan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yuk kita simak. Rumusan Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila ini disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks sejarah, Pancasila ini dirumuskan melalui berbagai diskusi dan ide para tokoh Indonesia dalam BPUPKI yang kemudian disempurnakan oleh Panitia 9, yaitu pada sidang PPKI. Ini penting agar Pancasila menjadi dasar pedoman negara dan berbangsa yang baik. Dan itulah sebabnya
Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Mau tahu kelanjutannya? Yuk dengarkan. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga berfungsi sebagai ideologi negara yang menjadi pedoman dalam tindakan dan kebijakan pemerintah. Pancasila mengarahkan bangsa untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, Pancasila juga berperan penting dalam persatuan bangsa dengan mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan menjunjung rasa persaudaraan di tengah masyarakat majemuk. Dengan Pancasila, keberagaman menjadi kekuatan untuk membangun bangsa yang kuat, harmonis, dan lebih baik. Adapun fungsi Pancasila, mau tahu? Yuk simak. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Menjadi dasar atau fondasi utama dalam Pancasila. Semua aturan dan hukum harus sesuai dengan Pancasila. Jadi, pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan. Pancasila atau sumber dari semua hukum di Indonesia. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi negara. Menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, memberi arah dan tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, membantu rakyat hidup rukun dan damai dalam perbedaan. Nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kita tadi yaitu Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara saja, tapi juga sebagai ideologi yang mengarahkan masyarakat dalam berperilaku. Jadi diharapkan dengan adanya Pancasila ini, masyarakat dapat hidup damai dan sejahtera. Baiklah, mungkin hanya ini saja dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.